Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Bus dan sebelum kita melanjutkan diskusi kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana posisi pembukaan perdagangan ataupun posisi IHSG pada pagi hari ini. Kita lihat bersama begitu ya, tampaknya IHSG melanjutkan koreksi cukup dalam. Di sini ada pelemahan hingga 2,06% ke 6.765 begitu ya, sempat menyentuh level terendahnya di 6.764,6, level tertinggi di 6.833,5 dan tadi pagi hari sendiri dibuka di 6.833,4. Sejumlah saham yang menguat ada 67 saham, 396 saham melemah dan juga 140 saham stagnan. Kita akan lihat sejumlah saham yang menjadi jajaran top gainers ya. Di sini ada Ruis, kemudian INPS, PTMR, GRPM, kemudian SMKM, Sofa, saham energi, Soci, AMMS, Siko Medco, juga Wins, Apex ya. Baik, kemudian ada top losers. Di sini datang dari IOTF, kemudian PTBA, MBSS, KRAS, PYFA, Laba, Tins, kemudian juga PTPP dan SCMA, juga Brand dan PTRO. Baik. Setelah membahas bagaimana posisi pembukaan, kita juga akan melihat bagaimana pembukaan terjadi di Bursa Asia. Kita lihat di layar televisi berikut ini ya. Ya, ini adalah posisi masing-masing untuk pembukaan Bursa Nikkei, kemudian STI, Kospi, dan juga Hang Seng. Baik, dan kita akan melihat juga saham-saham apa saja yang direkomendasikan pada pagi hari ini yang menjadi saham-saham pilihan. Di sini ada Medco, kemudian Energi, Elsa dan juga Pegas dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, kita akan langsung saja membahas bagaimana tadi posisi pembukaan perdagangan dan juga saham-saham pilihan. Kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Reza Priambada, Director dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Baik, Mas Reza, kalau kita lihat pagi hari ini saja IHSG sudah menunjukkan pelemahan di 2% ya Mas Reza. Anda melihat koreksinya akan sejauh apa sih Mas setidaknya untuk perdagangan hari ini? Iya, baik, seperti yang disampaikan di awal tadi Mbak ya gitu bahwa ini kan sebenarnya lebih kepada kekhawatiran pelaku pasar ya gitu Ya, dalam mensikapi sentimen yang ada gitu. Jadi karena pelaku pasar melihat bahwa ketegangan ini bisa berimbas ke semua sektor tadi kan dengan apa namanya, dengan kenaikan harga minyak mentah dan sebagainya, terus kemudian juga bisa memicu inflasi dan sebagainya, sehingga pelaku pasar pun cenderung melakukan aksi jual gitu. Nah, kalau kita lihat pelemahan IHSG ya, paling tidak harus bisa ditahan untuk hari ini ya gitu. Untuk hari ini paling tidak bisa ditahan di level antara 6.700 sampai dengan 6.725 seperti itu. Nah, tapi kalau baik. level dari 67 sampai atau 6.725 ini tembus, maka pergerakan IHSG bisa menyentuh level selanjutnya di level 6.600. Baik, diproyeksikan di 6.700 hingga 6.725. Di tengah sentimen-sentimen yang tidak menyenangkan dari global, Anda melihat apakah masih ada harapan terkait dengan sentimen-sentimen dari dalam negeri mungkin yang bisa setidaknya menjadi penopang untuk IHSG nih, Mas Reza? Iya, selain dari yang menjadi perhatian pelaku pasar ya, selain selain terkait dengan potensi meningkatnya ketegangan geopolitik di mana di Timur Tengah, mungkin pelaku pasar juga mencermati ya gitu. Kalau kita lihat kan saat-saat ini kan banyak emiten yang melaksanakan RUPS ya, RUPS tahunan ya, gitu. Itu pelaku pasar juga ingin mengetahui apakah ada pembagian dividen atau apakah ada pergantian manajemen, atau mungkin ada emiten-emiten yang mungkin akan berencana untuk melakukan sejumlah aksi korporasi gitu. Nah, itu yang menjadi perhatian pelaku pasar gitu. Walaupun mungkin sentimen utamanya ya masih masih dari ketegangan politik antara Iran dan Israel ya, seperti itu. Baik, kita harapkan begitu ya setidaknya berbagai emiten yang akan melakukan RUPS dengan pembagian dividen dan juga berbagai informasi terkait yield dividen cukup menarik begitu ya, aksi korporasi ini bisa setidaknya menopang IHSG. Tapi tadi kalau kita lihat sedikit Mas Reza sebelum kita bahas saham pilihan, sejumlah saham energi ini menjadi top gainers gitu ya, tapi lagi-lagi untuk top losers beberapa saham dari Prajogo Pangestu ini tampaknya masih melanjutkan pelemahan. Ada review tertentu dari Mas Reza?
Iya, kalau kita lihat, dari apa namanya, sejumlah, saham ya, ini kan memang banyak, saham-saham yang mengalami, pelemahan ya gitu. Nah kayak tadi kan, Mbak sudah sampaikan, saham-saham dari Pak Prajapangestu ya, itu kemudian ada apa namanya, ada Cuan ya, terus kemudian di sisi lain, kalau kita lihat, apa, PTRO ini juga mengalami, apa, pelemahan ya, terus kemudian Jelly Brand ini juga, kembali mengalami pelemahan. Artinya apa? Artinya, pelaku pasar yang sebelumnya masuk di beberapa saham big cap ya, selain perbankan, nah pelaku pasar mulai, melepas, seperti itu. Nah termasuk saham-saham, Pak Prajapangestu yang sebelumnya kita lihat banyak diakumulasi oleh pelaku pasar, ini juga turut terkena, aksi jual seperti itu. Baik. Baik, Mas Reza, kita akan terlebih lanjut membahas saham-saham yang direkomendasikan dalam saham-saham pilihan. Tadi ada Medco, kemudian Energi, Elsa, dan juga Pegas. Masing-masing rekomendasinya seperti apa, Mas Reza? Iya, sorry untuk saham apa, Mbak? Eh, untuk saham pilihan dengan Medco, Energi, Elsa, dan juga Pegas, betul ya Mas Reza ya? Oh iya, heeh, Baik, betul. boleh Iya, reviewnya jadi seperti apa? kalau Mhm. iya, jadi kalau kita lihat, apa, beberapa 11 saham yang direkomendasikan oleh, tim riset kami, pertama ada Medco ya. Jadi Medco kalau kita lihat, ini kan saham komoditas minyak ya gitu. Nah ini harga masih di atas, MA5 dengan MA20 ya gitu. Jadi kita mungkin bisa entry bertahap di level, 1415 sampai 1450 ya, support di 1355 dengan resisten di, 1495. Kemudian berikutnya ada saham energi ya atau ENRG, di mana harga sama masih di atas, apa, di atas MA5 dengan MA20, entry di 354 hingga 364, kemudian resisten di 372 dengan, level ketahanan atau support di, 340. Baik. Kemudian saham komoditas, lain ada Elsa ya. Elsa juga kita rekomendasikan buy, ini kalau kita lihat, dari pola, chart-nya adalah, spinning top ya, terus kemudian, kita bisa entry di 488 sampai 500, resisten di 515 sampai 535 dengan support di 472. Berikutnya ada Pegas ya. Pegas ini juga kita, coba untuk rekomendasikan buy. Ini kita lihat, walaupun di candle terakhir itu bentuknya, inverted hammer ya, tapi, mungkin kalau dengan adanya sentimen, apa, kenaikan, harga minyak global ini, bisa juga, memicu kenaikan harga gas ya, sehingga Pegas juga kita rekomendasikan. Entry di 1570 sampai dengan 1615, support di 1525 dengan resisten di 1645 sampai dengan 1700. Baik, itu dia tadi saham-saham pilihan ada Medco, Energi, Elsa, dan juga Pegas. Ini direkomendasikan untuk trading jangka pendek, bisa jangka menengah atau seperti apa strategi investasinya, Mas Reza? Ya, untuk saat ini kita lebih lebih ke jangka pendek, Mbak, ya gitu, karena kita coba untuk memanfaatkan, sentimen yang ada, Mbak, ya, untuk trading jangka pendek di saham-saham tersebut. Baik, Mas Reza, terakhir mungkin singkat saja strategi bagaimana kemudian investor perlu menyikapi adanya kekhawatiran terkait dengan konstelasi geopolitik yang ada di tengah penantian wait and see ini. Perlu ambil strategi seperti apa, Mas, untuk kemudian bisa memanfaatkan momentum dan juga menghindari resiko-resiko yang ada? Iya, kalau untuk dengan saat ini, apa, pelaku pasar kan mungkin lebih cenderung untuk, apa, menghindari ini ya, menghindari untuk, masuk di apa, di pasar saham ya gitu. Tapi, bagi pelaku pasar yang ya ingin tetap bertahan di pasar saham, ya tadi mungkin bisa memanfaatkan, saham-saham yang berkaitan dengan, sentimen yang ada gitu kan. Ya. Misalkan, saham-saham berkaitan dengan harga minyak maupun harga, apa, komoditas lain misalkan seperti, apa namanya, seperti gas ya, seperti itu. Nah, tapi bagi pelaku pasar yang cenderung untuk, mencari aman ya mungkin, sementara bisa alihkan ke ke instrumen efek lain ya, misalkan kita sementara masuk ke reksadana pasar uang atau, dengan penempatan di, obligasi, government maupun, corporate dengan, kita cari yang kuponnya, lumayan, menarik ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Tadi itu dia bagaimana kemudian investor perlu menyikapi ketidakpastian yang ada saat ini, manfaatkan momentum yang ada untuk kemudian bisa menjadikan watchlist untuk saham-saham komoditas. Tapi itu dia tadi ya, ada sejumlah penyesuaian yang perlu kita lakukan untuk sektor-sektor lainnya. Terima kasih banyak Mas Reza Priambada, Direktur dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat, sukses selalu, sampai jumpa kembali Mas Reza. Baik, terima kasih Mbak, terima kasih Ya, Channel, salam sehat sukses selalu. baik.
Baik, pemirsa kita akan menghadirkan informasi lainnya sesaat lagi dan kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan Wiki Adrian. Wiki, kita punya informasi apa lagi? Ya, dan juga pemirsa, usai jeda berikut kita akan hadir dengan informasi terkait dengan Indofood CBP Sukses Makmur yang siap bagikan dividen 2,91 triliun rupiah atau setara dengan Rp250 per saham bagi para pemegang saham. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.